Halo sobat-sobar, kembali lagi bersama saya Fatul Firsa. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang mungkin sedikit tabu, sedikit menyeramkan juga. Kali ini kita bakal melakukan paranormal experience. Oleh karena itu kita langsung aja bintang tamunya dari seorang mahasiswa Unpas juga. Oke, boleh. Oke. Halo. Halo. Ya, kenalin, nama saya Fatul. Aku Ulfa. Oke, Ulfah. Ya. Jadi ceritanya gimana nih? Kamu punya pengalaman horor? Iya. Langsung Gimana tuh? ceritain aja. Sebelumnya background dulu kamu nih. Kamu tuh sebenarnya sekarang gimana sih kegiatannya? Mahasiswa kah atau apa gitu? Aku mahasiswa semester akhir. Mahasiswa semester akhir itu kayaknya lebih horor ya, teman-teman, daripada cerita horor yang akan saya bawakan pada hari ini. Oke, lanjut. Gimana, Ulfah? Iya. Ini langsung cerita aja kan? Iya, boleh. Nah, jadi waktu itu tuh bulan puasa 2023. 2023 berarti kita berapa semester- tahun yang lalu tuh? Semester berapa ya? 3 tahun yang lalu berarti ya? 3 tahunan yang lalu. Mungkin sekitar semester masih awal kali Iya, ya, masih baru maba. 1 tahun kuliah kan, Iya. 2023. Nah, ceritanya itu waktu bulan puasa. Waktu bulan puasa. Iya. Wow, agak-agak unik teman-teman, bulan puasa. Setahu saya sih bulan puasa nggak ada ya setan katanya Iya. kan. Mungkin itu yang keluar bukan setan kali. Bisa jadi. Bisa jadi ya, bisa jadi. Oke, lanjut. Nah, kan kalau bulan puasa kita biasanya teraweh kan. Terawih ya, betul. Nah, aku tuh biasanya kalau abis teraweh itu ada tadarus. Tadarus, oke. Nah, tadarus. Kalau tadarus tuh kan pulang jam 9 malaman adalah ya. Betul. Setelah sholat isya kan ya agak malaman lah. Iya, agak malaman. Nah, tiap malam tuh bulan puasa aku selalu bolak-balik musola kayak gitu terus. Setiap hari? Ya, kalau nggak Setiap hari nih. setiap hari, Oke. alhamdulillah. Just to make sure guys, karena nggak semua orang loh kayak tiap gitu. hari, Oke, lanjut. alhamdulillah. Nah, jadi tiap malam tuh bolak-balik musola. Ada satu hari tuh aku tuh rencananya mau ke Bandung. Oh, memang sebelumnya di mana nih? Oh, Kalau ini boleh tuh tahu. ceritanya ini tuh di rumah, di kampung. Di rumah. Kampungnya kalau boleh tahu daerah mana nih? Di Majalengka. Majalengka. Oke. Itu masih Jawa Barat ya? Majalengka ya? Masih Jawa Barat. masih. Oke. Nah, aku tuh mau ke Bandung ceritanya. Ya udahlah. Aku tuh ke Bandung. Di Bandung tuh aku cuman sekitaran 3 harian lah. 3 hari. Iya, cuman sekitaran 3 harian karena emang cuman mau bukber doang. Bukber sama teman-teman Iya, kuliah. sama teman-teman. Oke. Terus aku tuh pulang lagi ke Majalengka. Ke Majalengka, Iya, oke. pulang lagi. Aku tuh pulang tuh sekitaran jam 5 gitu pas mau buka. Nah, pas azan itu aku lagi di kamar mandi. Kamar mandi, Ya, oke. jadi pas keluar kamar mandi aku cuma ngebatalin doang, terus langsung sholat maghrib kan. Ya, oke. Nah, orang tua aku masih makan di meja makan. Habis sholat aku langsung ke meja makan. Dan for information, meja makannya tuh jadi sampingan sama jendela. Sampingan sama jendela. Oke. Iya. Jadi jendela maksudnya jendela yang menghadap keluar. Iya, keluar Jendela, ke halaman. Halaman. Makan. Nah, di situ tuh ibu aku tuh ceritain kalau misalkan ada saudara aku yang hitungannya tuh agak Apa tuh? Down syndrome. enggak Apa Down syndrome, Gimana apa dong? sih agak mungkin bisa dibilang kasarnya tuh Gila. Iya, agak gila gitu. Oh, oke. Meninggal. Oh. Nah, meninggal dan ketahuan meninggalnya tuh setelah dia meninggal semingguan, 7 harian. Seminggu atau 5 hari atau semingguan lah. Cukup lama ya ketahuan Iya. untuk ketahuan meninggalnya? Iya, kenapa lama? Karena dia tuh disimpannya tuh di rumah yang kosong. Dan itu pun gak di rumahnya, jadi di belakang rumahnya tuh ada ruangan kosong gitu loh. Di rumahnya sendiri atau sama kalian bareng? Sendiri. Bener-bener disimpan di rumah sendiri? Iya, sendiri. Jadi dia tuh cuma dianterin makan aja. Dan Oke. rumahnya tuh cuman kehalang satu rumah dari rumah aku. Jadi ini rumah aku, rumah orang. Ya. Nah, ini rumahnya. Oh, berdekatan, berarti Iya, tetanggaan, iya, berarti tetangga tetanggaan. Wait, berarti tapi maaf, ini umurnya berapa ya dia kira-kira? Sekitaran waktu itu tuh ya 30-an ada lah. Oh, terhitungnya belum terlalu tua bahkan ya? Iya, belum. Lelaki? Cewek. Cewek? Iya. Kasihan juga ya. Iya. Tapi dia sebenarnya punya keluarga nggak?
Punya, itu masih keluarga aku. Oh, I mean enggak, dia maksudnya udah berkeluarga? Oh, Enggak. Enggak. Tapi emang dia maaf ya, agak gila atau agak stresnya itu emang dari dulu. Waktu mudanya enggak, dia tuh setahu aku kalau nggak salah dia tuh stres kayak gitu tuh gara-gara di lecehin. Oh wow. Berarti enggak yang dari bawaan Enggak. berarti ya? Oh wow, tragis ya itu. Iya. Oke, lanjut. Nah, jadi dia tuh gak pernah keluar kan, otomatis di rumah terus, dan dikasih makan pun nggak, orangnya tuh nggak masuk ke ruangan dia gitu loh. Jadi dikasih makannya tuh dari celah pintu. Oh wow, dari bawah pintu. Iya, celah pintu, tahu kan pintu? Iya, gini, iya. celah di bawah gitu. Oke. Tapi apa yang bikin ngasih makannya harus dari celah pintu? Kenapa? Sebenarnya kalau mama kan tadinya dia diurus mamanya, Mm-mm. cuman karena saat itu tuh mamanya tuh udah drop. Sakit. Iya, Oke. sakit, udah drop, udah nggak bisa jalan segala. Jadi yang ngurusnya tuh kakaknya. Kakaknya. Iya, tadinya mah dia diurus kok, maksud tuh kayak mamanya suka mandiin Oke. segala macam gitu. Cuman diurus sama kakaknya, jadi dikasih makannya tuh lewat si lubang pintu itu. Nah, mungkin kayaknya nggak dicek gitu ya, makanannya udah dimakan apa belum atau gimana, nggak dicek Oh, kali ya, ya. karena mungkin nggak ada yang berani masuk atau gimana nih? Entah nggak berani, entah males, aku kurang tahu sih ya. Tapi dia orangnya bukan tipe yang kayak misalkan ketemu orang atau ketemu keluarga jadi kayak marah-marah apa gimana, atau emang Dia seperti nggak itu per- tipe? Dia nggak pernah ketemu siapa-siapa karena emang pure di situ terus. Nggak Bahkan pernah keluar. Bahkan waktu sebelum kejadian itu pun pure diem aja di kamar terus atau Sebelum stres. Iya. Kalau sebelum stres mah ya normal. Biasa, normal kayak aja. orang normal. Dia tuh stres tuh gara-gara dilecehin waktu mau kerja ke luar negeri. gila banget teman-teman, bisa jadi stres dilecehin. Emang sih perbuatan kayak gitu kan gak bisa ditoleransi Iya. juga ya. Oke, lanjut. Nah, kan nggak dicek-cek gitu kan. Nah, mungkin kayaknya waktu aku di Bandung ya, si tetangganya tuh ngomong ke kakaknya kalau misalkan nyium bau bangke dari ruangan itu, dari rumah itu. Oh, wow. Kayaknya. Jadi pas si tetangganya udah ngomong, baru dicek. Berarti keluarga kamu pun belum sadar kalau sebenarnya di rumah itu tuh bau bangke. Taunya dari Iya, tetangga orang lain. Jadi gini, kan kalau misalkan ini rumah dia, kehalang satu rumah, ini rumah aku. Oke. Nah, ini yang tetangga yang di sebelah sini yang ngomong bau bangke tuh. Oh, yang sebelahan banget berarti. Iya, karena memang kalau yang sebelah sini tuh bener-bener deketan banget gitu loh. Oke. Itu. Terus ya udah dibilangin, mungkin dicek kali ya. Dicek. Pas dicek ternyata orangnya udah meninggal. Dan udah apa sih, badannya tuh kalau membiru gitu loh, udah. Oh iya, udah lama berarti meninggalnya udah lama ya. Terus setelah meninggal, apakah sempat dilarikan ke rumah sakit dulu atau misalkan gimana tuh? Setahu aku sih iya ya. Dilarikan ke rumah sakit dulu. Ke rumah sakit dulu. Ternyata dicari sebabnya itu karena apa tuh? Nah, aku nggak tahu tuh sebabnya karena apa. Pokoknya cuma tahu meninggal udah seminggu aja gitu. Oke. Mungkin ya karena stres juga kali ya. Emang nggak. Itu kira-kira berapa lama dia mengurung diri gitu di situ, mengisolasi dirinya itu? Itu dari aku kecil, gak tahu dari umur aku berapa. Pokoknya Dari kamu dia kecil? Iya. Wow, berarti belasan tahun ada ya? Ya Puluhan ya bahkan? puluhan ada kali ya. Puluhan? Iya. Oh. Wow. Lebih dari 10 tahun lah intinya. Oke. Berarti mungkin itu dengan waktu yang sangat lama ya, yang cukup lama, 10 tahun lebih mengisolasi diri sendiri, dan bahkan makan pun nggak tahu dimakan apa enggak mungkin ya. Tapi kalau misalkan setiap lebaran kan, maaf kita tradisi di muslim, mungkin setiap lebaran kan kita berbaur gitu sama saudara-saudara, itu gimana? Pernah waktu itu satu kali lebaran dia ada. Tapi biasa lebaran-lebaran yang biasanya mah gak ada, karena ya waktu ada tuh itu tuh dia tuh sempat waktu itu tuh dibawa ke rumah sakit jiwa. Oke. Nah, agak mendingan. Udah agak mendingan, terus kambuh lagi. Nah, dikurung lagi gitu loh. Jadi Oke. Kayak Itu sempat di rumah sakit juga tuh sekitar berapa lama ya kalau boleh tahu? 3 bulanan ada. 3 bulan. Iya, Setelah itu dipulangkan ke rumah dan merasa kondisinya udah better. Iya, udah better. Udah better berarti udah kayak mau ngobrol dan Iya, lain-lain. udah bisa keluar, udah bisa kayak gitu. Oh, udah bisa beraktivitas seperti Udah orang bisa. normal. Iya, cuman ya memang ya agak gitu loh, pendiam iya. gitu. Emang mungkin nggak seinstan itu juga kali ya. Emang masih mungkin ada trauma dan lain-lain.
Terus aku nggak tahu kenapa kambuh lagi. Kambuh laginya pun kamu pun nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi sebelumnya kamu sama orang, berarti kamu manggilnya apa ke dia? Tante atau apa? Iya tante. Tante. Berarti kamu sama tante kamu ini orangnya yang gimana tuh, yang lumayan deket kah hubungannya? Enggak. Enggak, karena kan emang dari aku kecil dia udah kayak gitu. Udah kayak gitu ya? Jadi aku nggak tahu. Tapi ke kamu dia pun baik gitu kan? Maksudnya nggak ada yang kayak Aku nggak pernah interaksi jujur. Oh nggak pernah interaksi sama Nggak dia pernah bahkan? interaksi, cuman waktu lebaran itu doang waktu dia sembuh. Waktu lebaran, waktu sembuh. Dan saudara-saudara kamu pun pastinya udah tahu kan akan hal ini? Udah tahu semua ya? Udah tahu semua, seluruh kampung udah tahu. Oh seluruh kampung, bahkan viral di tempat itu sendiri? Iya udah. Oh oke. Cukup berat ternyata ya yang dijalani dia. Iya. Terus lanjut? Nah, ibu aku cerita lah kalau misalkan si uwa aku ini tuh, si tante aku ini tuh meninggal. Meninggal? Iya, dan ketahuannya baru 7 hari setelah dia meninggal. Oke, berarti sekitar udah lumayan lama juga Iya, berarti ya? udah lumayan lama. Seminggu. Terus si aku bilang, lah kok bisa meninggal? Aku bilang gitu kan, ya diceritain cerita yang tadi. Oke. Terus aku bilang, lo berarti kalau misalkan seminggu udah meninggal dari aku masih di sini, aku ke Bandung terus balik lagi ke sini, waktu aku masih di sini tuh dia udah meninggal. Ya udah katanya. Oh, wow. Horor ini. Ini cukup horor ya. Karena ini termasuknya nih saudara sendiri ya, bahkan emang kadang suatu hal yang menakutkan itu karena kita tahu dan kenal gitu siapa orangnya gitu kan. Agak horor sih. Oke, lanjut boleh? Iya, diceritain lah yang tak cerita tadi. Terus aku bilang kok bisa meninggal, aneh banget. Kenapa nggak ada yang tahu? Aku bilang gitu kan. Terus kata ibuku, ya karena nggak dicek, karena nggak ada yang masuk. Orang dikasih makannya lewat lubang pintu, gimana mau tahu kalau dia sehat apa enggak, kayak gitu kan. Terus aku bilang, duh kasihan banget ya, tapi ya gimana lagi. Terus udah dikuburin, mungkin waktu dimandiin bau dong, aku bilang gitu. Nah iya itu Ya itu bau lah katanya, udah biru, udah segala macam, udah bengkak kayak gitu kasihan kan. banget berarti ya. Iya, terus ya udah kan, ibu aku naiklah ke atas mau sholat, papaku di ruang sholat kan, di musola. Sorry dipotong, berarti ini setelah berapa hari meninggal? Berarti waktu diceritain itu si uwa aku ini tuh udah dimakamin sekitar 2 hari 3 harian lah. Oke, 2 hari atau 3 harian setelah tante kamu meninggal. Oke, lanjut. Terus ya udah, karena di situ posisinya aku punya pacar kan, aku cerita dong ke pacarku sambil makan kan, kayak aku ceritain ini wah aku meninggalnya baru ketahuan setelah seminggu meninggal segala macam, aku ceritain semuanya. Terus ya aku makan, kalau makan kita kan nggak mungkin diem lock matanya ke makanan kan, kayak ya lihat ruangan atau lihat HP kayak gitu kan. Iya benar-benar. Nah nggak tahu saat itu tuh aku tuh lihat ke jendela samping meja makan. Yang tadi kamu ceritakan jendela yang menghadap keluar. Iya. Oke. Aku ngadep gini, terus tiba-tiba ada muka putih melotot gini di jendela. Wow. Wah gila sih itu. Sumpah. Itu jam berapa tuh kira-kira? Itu maghriban mau. Maghrib? Iya maghrib. Ya jam-jam buka puasa aja. Maghrib tuh, maghrib bulan puasa. Iya. Ternyata teman-teman bulan puasa nggak sepenuhnya ternyata ya menjamin. Tapi kan yang itu ya, kita nggak tahu ya, nggak ada yang tahu ya. Ya intinya kita hidup kan berdampingan. Iya betul. Bisa aja mungkin itu halusinasi kamu juga. Iya, bisa jadi gara-gara habis diceritain itu kan. Suka kebayang-bayang. Iya. Oke, lanjut. Nah, tiba-tiba ada muka itu. Awalnya aku kayak apa ya? Terpaku, ngerti kan? Iya, oke, ngerti. Terus aku langsung teriak. Intinya kalau bahasa Sunda tuh kan hantu jurig ya. Iya, betul. Aku tuh bilang, "Ah, jurig." Aku bilang kayak gitu. Oke. Terus Histeris ya. iya, dari ruang makan mau naik ke musola tuh kan ada tangga kecil gitu. Aku jatuh di situ sambil teriak-teriak, "Ay jurig," kayak gitu ke bapak aku. Terus aku musola langsung meluk bapak aku bilang, "Ada hantu di dapur," aku bilang gitu kan, ada hantu. Aku bilang gitu, nggak tahu siapa hantunya, nggak tahu. Dan ternyata pas bapak aku lagi sholat itu, lagi di musola. Jadi gini, musola aku di sini. Ini tuh garasi. Ini ruang keluarga, terus ruang makan sama dapur. Dia tuh ngerasanya ternyata dikiranya aku tuh ada di garasi. Di garasi? Iya. Oh maksud bapak kamu tuh bapak kamu nyangkanya kamu lagi diem di garasi? Iya lagi duduk di garasi karena dia bilang kayak ada orang di garasi. Dia ngiranya itu aku. Oh shit. Ternyata emang di garasi nggak ada siapa-siapa. Ibu aku di atas, di lantai atas. Aku di dapur, ya dia di musola. Oh wow. Aku baru nyamperin dia tuh ya waktu aku teriak-teriak.
Oh gila sih. Tapi bapak kamu pun nggak lihat wujudnya kayak gimana? Maksudnya dari muka itu nggak lihat? Enggak. Pokoknya dimiripin aja sama kamu gitu. Dan nyangkanya Enggak. kamu. Dia tuh nggak lihat sama sekali. Maksud tuh dia kan kalau misalkan orang jalan nih kan kerasa kan, Iya, misal iya, ada orang kerasa, jalan nih di kerasa. belakang kita. Oke. Nah dia tuh ngerasa itu, dikiranya tuh itu aku. Oh. Itu. Terus kamu yang waktu kamu lihat muka itu di jendela dengan jelas, kamu tahu kan sebelumnya muka tante kamu kayak gimana? Tahu. Apakah itu tante kamu? Iya mirip. Mirip? Ya, otomatis kan kebayang kan Iya. habis diceritain itu kayak kita ngerasanya itu mirip gitu Oke, loh. oke, wow. Dan emang tante aku pun putih kulitnya. Wow. Gila. Dan ngelihatnya tuh benar-benar muka segini, nggak ada badan, muka doang yang aku lihat tuh kayak melotot. Kamu tahu kan kayak jendela, nih kita Iya, nempel iya, jendela iya. gini, nempel gitu, melotot. Gila sih itu. Kalau kejadian langsung sih, gue juga kabur sih. Laki juga jujur kabur. Lihat muka kayak gitu, apalagi habis diceritain. Baru banget. Baru diceritain. banget kan ada yang meninggal. Terus setelah kejadian itu, apakah ada gangguan lain atau ada yang merasa aneh kamu di rumah gitu kondisinya? Setelah itu, alhamdulillah banget, nggak Alhamdulillah. ada. Nggak ada. Cuman habis kejadian itu aku nggak mau sholat taraweh selama 5 harian lah ada. Oke. Nggak mau 3 hari 5 harian. Oke, aku jadi nggak mau. excuses ya, dia nggak mau sholat Nggak mau, tarawih itu. nggak mau kemana-mana pokoknya nggak Oke. mau. Intinya itu. Oke, berarti tapi setelah itu nggak ada, bahkan nggak ada. Nggak ada sama sekali. Oke. Itu ceritanya lumayan unik dan lumayan serem juga ya. Sebenarnya Karena- aku ada satu cerita lagi tau, maaf dipotong. Oke, ada satu cerita lagi Ada, tapi itu bukan kejadian di aku, di di teman kos aku. teman kos kamu. Oh, sebelumnya nih kamu tuh sebenarnya ngekos di Bandung Iya, kan? ngekos. Oke. Dan cerita anak-anak kos ini mungkin akan cukup menarik ya bagi kita nih. Iya. Makanya ya, teman-teman, sebelum lanjut ke cerita sebelumnya, kita dipotong dulu sama yang satu ini. Oke, jangan kemana-mana, stay tune. Oi, batuk tanpa permisi, bikin malu, bikin gak nyaman. Atasi dengan OBB. Formula aktif meredakan batuk kering dan berdahak. Bekerja cepat sejak tegukan pertama. Jangan biarkan batuk ambil hari-harimu. Minum OBB dan lanjutkan harimu tanpa gangguan. Oke, teman-teman, kembali lagi. Kita nih, sebelumnya tadi kan kita udah cerita ya soal kejadian horor di rumah kamu. Di rumah aku. Yang pengalamannya cukup mengerikan karena tantenya sendiri, almarhumah ya, tantenya sendiri. Sekarang kita mau lanjut ke cerita kedua, yaitu ceritanya katanya ada kejadian horor pas kamu ngekos di Bandung. Oke, sebelumnya nih aku mau cerita juga nih. Aku tuh di Bandung dari 2020 semenjak SMA kelas 3 kan karena Covid. Oh iya. Oke. Aku stay di sini. Aku tuh waktu itu belum sempat ngekos, masih diem di rumah papa. Waktu itu pun papa aku tuh punya kosan. Jadi aku tuh tinggalnya di kosan sama abang aku, saudara-saudara aku lah banyak. Oh, rame berarti ya. Dan di situ pun banyak cerita-cerita yang lumayan janggal di kosan. Nah, aku tuh selalu pengen tahu cerita anak-anak kos yang benar-benar mereka tuh sendiri berarti. Kos. Kamu kos sendiri kan? Sendiri. Maksudnya bareng temen kamu tuh berarti teman kos, Iya bukan teman kamu. kos. Wow. Teman kos. pure. Dan ini based on true story. Kita kan dari kampus yang Sama. kalian tahu kan, yang sama. Berarti daerahnya juga nggak jauh-jauh dari situ, benar gak sih? Iya. Benar. Dan ya kita nggak ngelarang kalian juga buat ngekos di situ. Cuman ini kan pengalaman aja kan. Iya, pengalaman temen aku doang. Aslinya fine aja kok. Fine aja, Iya, aman. fine, Cuman aman. ya namanya mungkin bad Kayaknya luck ya. Lagi bad luck lagi ya. apes aja. Lagi apes. Oke, gimana nih ceritanya, Pak? Jadi aku tuh kan ikut organisasi kemarin Oke. tuh, semester kemarin. Semester 6. Iya, semester 6. 6, oke. Aku tuh ikut organisasi. Nah, posisi tuh di situ aku lagi di Batu. Batu, oke. Dan Nah, aku di Batu. ini yang tahu-tahu aja berarti ya. Batu itu maksudnya Iya. ada lah lingkungan di kampus kita itu Batu, dinamain Batu karena tempat duduknya emang Batu. dari batu. Iya, buat duduk-duduk. Buat duduk-duduk, buat nyantai habis kelas, nunggu kelas di situ di Batu. Iya. Oke, lanjut. Itu tuh sore-sore. Sore, oke. Sore masih di Batu nih ya. Iya. Itu emang lagi ngomongin proker. Oke, lagi ngomongin prokmar. Oke. Iya, lagi di Batu. Ya lagi normal-normal aja, Normal, biasa oke. aja. Nah, teman kos aku yang samping kamar aku tuh tiba-tiba ngechat.
Oh, oke. Teman kos kamu berarti keadaannya lagi nggak di kampus? Iya, lagi di Lagi di kosan. kosan. Lagi di Oke, kosan. Dia oke, tuh oke. kamarnya samping banget aku. Sebelahan. Iya, sebelahan Oke, banget. oke. Dan lumayan akrab sama aku. Oke. Nah, di situ di situ tuh aku lagi pakai baju putih ya, lagi diikat juga nih rambutnya kayak gini. Oke. Nah, dia tiba-tiba ngechat, kamu di mana? Oke. Bilang kalau kamu di kosan. Dia ngomong kayak gitu. Wow. Nah, Ada apa nih? aku kira dia tuh mau bohong sama pacarnya. Oh wow, ini ada membuka satu fakta yang agak menyeramkan juga ya ternyata. Ada apa nih? Kerjasama kah antara Iya. wanita? Oke, mungkin ini rada keceplosan ya, dia agak kepleset sedikit mungkin ya. Iya, kirain tuh itu. Oke. Ini, waduh ini bahaya juga nih. Bahaya juga nih. Ini mau dikat apa gimana nih? Gak usah lah ya, aman lah. Kan kita Masih ketemu pacaran lama kan dia? Udah putus. Udah putus ya. jadi nggak apa-apa, Disclaimer. kan? Disclaimer dia udah Iya. putus, aman. Oke lanjut. Putus. Nah, dia ngechat nanya aku bilang kalau aku di kamar kan. Terus iya aku bilang, "Iya, aku di kamar," aku bilang gitu. Terus dia malah ngomong gini, "Serius, please serius," dia bilang gitu kan. Ya aku kan bingung kan. Iya, iya. Lah apa sih aku bilang oke. gitu. Gue lagi di Batu, aku bilang gitu Oke. kan. Terus dia bilang demi apa kayak gitu. Aku ngepap lah, aku ngepap gini. Oke. Baju muka kelihatan kan. Oke. Terus dia langsung ngomong bahasa hewan gitu. Terus dia bilang, "Lu nggak di kamar, beneran lu nggak di kamar?" Dia bilang gitu kan. "Enggak, apaan sih, aneh," aku bilang gitu kan. Gue kira lu mau bohong sama pacar lu gitu kan. "Enggak anjir, lu di kamar apa enggak?" Aku bilang gitu kan. Terus dia langsung cerita kalau misalkan dia tuh ngelihat aku. Nah, fun fact, aku kalau keluar jendela sama si gordennya nggak pernah ditutup, selalu dibuka karena biar nggak bau apek. Oke, iya. Oke, bener. Dibuka. Terus dia tuh ngelihat aku lagi duduk di meja belajar, ya kayak biasa duduk. Terus madep ke meja belajar, kayak lagi gini aja gitu loh, lagi main Oke. HP gini. Nah, Menghadap jendela kah? enggak, menghadap tembok. Menghadap tembok? Iya. Oke. Terus dia manggil karena dia tuh mau ngasih brownies. Oke. Dia manggil, "Mau brownies enggak?" gitu. Aku nggak nyaut. Oke. Terus ya udah dia masuk ngambil brownies. Pas dia ngeliat jendela lagi, aku lagi berdiri ngadep jendela ngeliat dia tapi diam aja. Wow. Nggak, bahkan dia nggak sadar kalau ada kamu di situ. Iya, ya dia sadar ada aku, dia tuh ngeliat aku, tapi aku tuh nggak ngomong apa-apa. Biasanya tuh aku kalau ketemu orang kayak, "Hai," kayak gitu kan, heboh Oke. cewek gitu. Nah aku tuh nggak ngapa-ngapain, diem aja, bener-bener. Aku pakai baju yang putih yang sama, diikat, yang ngeliatin dia aja udah gini doang. Apa reaksi dia ngeliat kamu kayak gitu? Kabur ke Kabur? kamarnya. Oh, wow. Makanya dia langsung ngechat Wow, aku. wow, wow, oke. Dia langsung ngechat aku. Oke. Terus pas aku pulang, aku kan pulang kosan nih. Ya. Nanya, "Lu yang bener, masa iya ada guanya lagi di kampus?" Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, "Demi Allah, gua ngelihat dia sampai masuk kamar aku nunjukin di mana aku berdirinya tuh di mana gitu loh." Terus aku bilang, "Masa sih?" Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, "Demi Allah, beneran ada lu. Lu mah kebanyakan nonton film hantu kali," aku ngomong gitu kan. Oke. Soalnya dia tuh pernah sekali juga ngomong kalau misalkan dia tuh ngelihat bayangan hitam lewat. Ke kamar dia. Iya, lewatin lorong kosan gitu. Oke. Terus aku bilang, "Kalau misalkan bayangan hitamnya lewat ke kamar lu, berarti harus lewatin kamar gua." Tapi Iya, gua nggak betul. lihat, aku bilang gitu kan. Oh iya. "Lu mah itu mah lagi apes aja Iya, kali," iya, aku betul, bilang betul. gitu kan. Setuju. Terus dia bilang, "Demi Allah, gua lihat lu diikat kayak gitu terus pakai baju putih," dia bilang gitu kan. Terus aku bilang, "Bohong kali," aku bilang gitu. Berarti mukanya muka kamu banget. Iya, berarti? muka aku. Bener-bener aku di hari itu. Wah itu horor sih, jujur. Itu horor sih. Kayak misalkan ngelihat teman sendiri, cuman ada yang berbeda gitu kan dari Iya. temen. Kayak nggak kayak biasanya lah, nggak Iya. normal. Wow, gila itu cukup serem sih itu Lumayan. cerita itu ngelihat teman sendiri. Iya. Wow, kacau. Berarti setelah kejadian itu pun teman kamu gimana tuh? Jadi pindah kosan kah atau gimana? Enggak, untungnya enggak. Enggak. Dan setelah itu enggak ada kejadian di kamar aku lagi. Untungnya. Oke. Dan di malam itu pun aku sama dia sama-sama minta temenin teman kita buat nginep di Tidur. kosan. Iya. Karena kita takut jujur. Itu tips and trick ya guys. Kita Ketika takut. kalian takut ya mungkin kalian bisa ajak teman-teman kalian Iya. biar takutnya bareng-bareng gitu. Iya. Ya
Gimana nggak takut nih kamar kamu tiba-tiba ada kamu tapi kamu lagi nggak ada di situ? Itu horor. Iya kan? Itu horor sih. Jujur takut. Jadi ya udah. Itu pun mungkin kejadian kayak gitu ya banyak dialamin sih. Aku dengar cerita-cerita sama orang kayak ngelihat bahkan sosok dirinya sendiri. Sosok dirinya Jujur sendiri. kalau diri sendiri serem sih. Serem kan? Iya serem banget itu, serem bukan banget. serem biasa. Itu Bahkan serem banget. aku pernah ngenotis, kamu tahu nggak film Jin Korin? Oh iya tahu, tapi Jin aku Korin. nggak nonton. Ya mungkin Jin Korin tuh mungkin maaf ya nih kalau aku salah ngejelasin. Jadi itu tuh jin yang emang katanya menyerupai diri kita sendiri. Iya. Dan mungkin itu yang temen kamu lihat gitu Iya loh. kayaknya. Itu cukup serem sih kalau lihat kayak gitu karena aku pun udah nonton filmnya nih dan wow, serem sih itu film. Bahkan aku tuh mungkin lihat kalau aku sendiri nih lebih takut tuh lihat film hantu yang memang wujudnya tuh nggak hantu banget. Iya. Justru kayak manusia, cuman ya dia bukan manusia gitu, ngerti nggak sih? Ya kan, serem gitu. Ngomong-ngomong soal film hantu nih, kamu orangnya suka nggak nonton film hantu? Suka, kemarin aku habis nonton 4 film hantu. Buset, nonton 4 film hantu. Iya. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Eh, Ini bioskop apa Netflix? Netflix. Netflix. Oke, aku Netflix juga sebagian nonton di film hantu. Lokal kah atau luar negeri? Lokal. Lokal. Oke, coba. Tapi aku jujur lupa Oke. judulnya ya. Ah. Yang pertama tuh yang dosen itu loh. Dosen. Iya, yang kalau cerita nyatanya itu tuh ada di X yang tentang ini Universitas di Semarang. Itu based on true story. True story. Oh, oke, dosen yang kaki. Iya, yang itu. Oke, Nah, oke, itu oke, aku oke. nonton kemarin. Itu aku udah nonton dosen Tapi kayaknya kaki. itu ada rekayasanya lagi. Iya, karena itu, ada berapa orang yang meninggal. Iya, oke. Nomor 2. Berarti itu nomor berapa tuh kira-kira kalau nomor 1? Iya. Oke, nomor 2. Nomor 2 tuh aku nonton apa ya? Lokal sih sebenarnya banyak sih di Netflix Banyak ya. jujur. Karena warga Indonesia nih ketertarikan dengan horornya juga cukup lumayan ya, lumayan Lumayan. oke. Makanya banyak Ini banget. aku lagi mikir nih. Oke. Lupa lagi soalnya. Mungkin sambil kamu mikir nih, aku mau kasih tahu kamu film-film horor favorit aku. Tapi cuma beberapa sih. Kalau untuk lokal ya, aku paling suka banget Joko Anwar. Kamu tahu Joko Anwar? Iya tahu. Dia itu seorang sineas yang mengemas film-film horor Indonesia tuh dari dulu yang menurut aku paling rapih, paling proper, universe-nya juga jelas gitu loh. Maksudnya di dalam sebuah film tuh ceritanya tuh universe-nya tuh ada gitu loh. Kayak Marvel lah, kayak Marvel. Joko Anwar tuh lumayan oke lah menurut aku. Bukan lumayan lagi, oke bahkan Bagus menurut aku banget. bagus banget. Bagus banget. Salah satu filmnya yang horor yang mungkin di Indonesia paling terkenal Pengabdi Setan. Iya. Pengabdi Setan kamu udah nonton? Enggak, aku nggak nonton. Kenapa karena tuh? takut. Jujur. Aku nggak seberani itu. Jujur. Iya memang Pengabdi Setan dikemasnya itu gila. Dulu itu waktu aku mungkin masih belum kuliah kan, Iya, belum. masih anak-anak. Setelah aku ya remaja lah, Iya, remaja. nonton itu, wah gila itu dapat banget horornya jujur. Aku nggak berani. Kayak lonceng ibu. Iya. Dan yang bikin aku tambah serem apa coba? Film itu kan Joko Anwar lonceng itu emang properti asli lonceng. Iya. Terus setelah filmnya itu keluar beberapa hari kemudian dia melakukan sebuah podcast lah kayak gini sama Raditya Dika Oh, di rumahnya iya. Raditya. Kamu pernah tahu Iya, nggak cerita ini? iya. Udah tahu nggak cerita ini? Jadi Raditya Dika ngundang Joko Anwar mungkin buat promosi film dan lain-lain buat ngobrol aja kali ya. Iya. Pengalaman. Oh iya waktu itu juga Raditya Dika punya sebuah segmen, bukan segmen sebenarnya di YouTube ya. Dia tuh paranormal experience juga sama kayak gini. Dan waktu itu kebetulan Joko Anwar bawalah dia loncengnya. Lonceng yang asli. Yang asli Iya. yang dimainin di film itu, di film tersebut. Ya dia mainin lah loncengnya di waktu podcast sama si Raditya Dika. Fun fact-nya, katanya ya di sebuah video itu, waktu proses syutingnya tuh di Pangalengan. Kamu tahu nggak tempat syutingnya sekarang jadi? Aku tuh pernah ke situ. Pernah. Waktu maba, aku ke Oke. Pangalengan. Mm-mm. Kan ada wisata yang di atasnya itu yang kebun teh itu Iya, yang bagus. betul. Nah, kan lewatin Iya, itu. deket ke situ. Aku ke situ. Ke situ. Tapi walaupun belum pernah nonton karena Ah, takut. Tapi itu udah dijadiin tempat, maksudnya wisata. Iya, udah wisata. Nah di rumah itu waktu proses syuting dulu kan mungkin belum dijadiin tempat wisata karena kan emang dulu ya belum ada film itu Iya. gitu loh, nggak ada alasan dong tempat itu buat dijadiin tempat wisata. Akhirnya loncengnya tuh dimainin sama Joko Anwar dan disitulah mulai katanya banyak kejadian-kejadian janggal waktu proses syuting Pengabdi Setan. Jujur agak serem ya. Serem. Banget. Dan yang lebih nendangnya lagi, gongnya lagi waktu di rumah Raditya Dika. Dia mainin. Setelah itu Raditya Dika videonya udah upload. Dia up story lah apa dia melakukan
Nah, oke, tadi teman-teman maaf kita kepotong, ada trouble sedikit. Tadi kita sampai cerita yang nyeritain film Pengabdi Setan dan kejadian di rumah Raditya Dika. Jadi intinya setelah kejadian yang podcast dengan Joko Anwar, Raditya Dika mengalami kejadian horor di rumahnya. Intinya kayak gitu sih sebenarnya. Dan itu lumayan horor, lumayan gong juga karena orangnya dari cuman alat dari properti film gitu kan. Nah, film selanjutnya nih mungkin lumayan viral juga, dan ini mungkin terhitungnya nggak terlalu lama lah ya, baru 2 atau 3 tahun kebelakang, yaitu Pabrik Gula. Tahu nggak Pabrik Gula? Film Pabrik Gula. Nonton kan? Ini juga lumayan oke film ini, cuman ya balik lagi aku tuh nggak suka visual hantu tuh yang benar-benar kayak hantu gitu. Kan di Pabrik Gula kan dilihatin kayak ada beberapa jenis hantu gitu. Tapi itu juga viral banget deh di TikTok, di X, viral. Apalagi yang angkat. Nah, yang angkat, wow, cukup wow loh, angkat itu ya. Ada Erika ya. Iya, Erika. Yang tahu aja lah ya, yang angkat. Anak kecil ya nggak boleh. Nggak boleh, pasti. anak kecil nggak boleh. Khusus gitu, yang angkat. Ya begitu sih sebenarnya industri film Indonesia ini menurut aku lumayan menarik ya. Dari mungkin tapi genre yang terlalu mainstream itu sebenarnya ada di horor justru. Jadi mungkin terlalu nyaman ya ada di genre horor gitu. Jadi kebanyakan orang yang ada film baru Indonesia horor lagi gitu kan. Dan sebenarnya alurnya tuh kadang-kadang udah ketebak. Nah, iya. Gitu. Betul. Beberapa kali nih aku nonton film Indonesia lokal horor yang udah masuk Netflix dan di bioskop, itu alurnya tuh hampir sama. Iya, kayak mirip-mirip gitu. Mirip-mirip. Bahkan beberapa kali aku nonton akhir-akhir ini juga sebenarnya aku udah tahu nih jam scare-nya nih pasti di sini gitu kan. Jadi alurnya tuh udah ketebak banget gitu loh. Walaupun tetap kaget. Tetap meskipun udah ketebak kan tetap kita ya jantungan kaget, juga gitu ya. kan. Nah, untuk industri film yang menurut aku di Indonesia harus dikembangin ya mungkin film-film lain ya selain horor dan drama gitu. Mungkin kayak harus lebih ada action, CGI dan gitu-gitu mungkin ya. Itu mungkin bakal membuat film Indonesia lebih better ya. Film hantu juga sebenarnya nggak apa-apa, cuman kita harus bikin yang melangkah ke agak anti mainstream nih. Hantu seru kok. Hantu seru, suka kan? Suka. Banyak orang Indonesia yang suka cerita-cerita hantu sebenarnya. Iya, walaupun ketebak tapi tetap suka. Ada film yang memang satu film bukan dari Indonesia tapi dari Asia, dari Thailand. Apa? Thailand atau apa gitu? Judulnya The Medium. Oh iya, aku The tahu. Medium. Itu menurut aku horor yang emang pure gitu loh. Horor yang emang natural aja. Jadi The Medium itu bikin sebuah film. Jadi kayak dokumenter filmnya itu. Kayak paranormal experience seseorang aja gitu di rumah. Dan itu kalau kalian nonton, horornya itu katanya bisa bikin mental kalian kena. Iya, jadi aku nggak nonton. Itu banyak orang yang memang ceritanya mungkin kayak gitu ya. Karena serem. Gue tahu dilebay-lebaykan apa enggak. Iya. Tapi ya horor Thailand itu emang lumayan kental sih buat orang-orang yang memang penyuka horor gitu ya. Thailand tuh emang punya ciri khasnya sendiri lah dalam dunia horor gitu kalau menurut aku. Tapi ada satu film horor Apa tuh? yang nggak ada hantunya. Tapi Wow. menurut aku itu horor dan Oke. lumayan viral juga. Apa tuh? Midsommar. Oke, Midsommar. Asik Iya nih. gak sih? Iya. Midsommar Sama. serem gak sih? Aku sih takut ya. Iya. Midsommar itu yang siang kan? Iya, yang ini jadi ratu. Waduh, itu sebenarnya lebih ke gore ya, lebih ke thriller, gore, dan itu pun keren sih. Itu karyanya siapa ya? Aku lupa, Christopher Nolan kah atau siapa? Tapi aku lupa. Film itu tuh ngebungkus sebuah cerita horor atau thriller itu di siang hari. Iya kan, bener kan? Karena horor tuh paling susah dibawa di siang hari. Iya. Dikemas di siang hari tuh horor tuh nggak dapet gitu, nggak masuk. Makanya mereka syutingnya mencoba mengemas sebuah cerita horor di siang hari, dan mereka berhasil gitu loh. Buktinya banyak penggemar film ngasih rating tinggi ke film ini gitu. Itu film yang cukup harus dicontoh ya sama produksi-produksi Indonesia ya untuk bikin film kayak gitu. Nah, selanjutnya nih untuk aku mau sedikit cerita tentang kejadian horor aku sendiri nih. Kenapa? Takut nih. Dulu takut ya, namanya cerita horor ya pasti takut ya, jujur. Dulu jadi cerita horornya tuh kayak aku tuh belum ya masih akhir balik lah ya, remaja akhir. Aku tuh main lah ceritanya. Main ke sebuah villa di Bogor. Daerah villanya ya cukup mainstream. Aku jangan sebutin di sini
cuman sebagian warga Indonesia pasti udah pernah kesana, aku yakin. Daerah situlah, pokoknya komplek itu ada beberapa villa. Aku sama keluarga besar akhirnya aku nginep lah di situ. Dulu aku tuh nginep di situ sekitar 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malaman, lagi liburan lah intinya ke situ bersama keluarga besar. Nah, aku kan masih kecil nih. Aku dari gak tahu apa-apa gitu loh. Dan masih sama hantu tuh masih tabu gitu loh. Jadi kayak ya udah masih kocar-kacir aja lah kalau tentang hal kayak gitu. Ceritanya itu abis maghrib, keluarga aku ini baru nyampe kan. Nyampe sebenarnya check innya dari jam 2. Dari jam 2 siang nyampe, ya akhirnya check in lah, ada yang istirahat dulu, ada yang makan dulu, ya di situ masih normal aja lah pokoknya ya. Akhir itu setelah itu tuh akhir maghrib lah ya, akhir maghrib udah mau ke Isya. Mau ke Isya. Pada makan malam. Sedangkan di situ tuh kompleknya itu jauh lah, dari Indomaret pun jauh, dari warung pun jauh. Iya di atas di sebuah komplek. Jadi kalau misalkan kita mau ke warung tuh harus keluar pakai mobil gitu loh, karena lumayan jauh. Di Bandung tuh kayak di ini kali ya, di Setiabudi Regency. Iya betul. Ya, Kan? Jadi kayak ada perumahan gitu kan, tapi harus keluar dulu. Nah kayak gitu. Jadi kompleknya itu emang isinya tuh villa gitu. Nah, akhirnya keluar lah cari makan. Dan waktu itu aku nggak ikut karena waktu itu aku tuh lagi enak badan. Berarti kamu sendiri di villa? Sama pembantu, sama ART, sama ART aku. Akhirnya aku di situlah diam. Keluarga aku mungkin makan ya nggak tahu kemana, mungkin ke daerah puncak atau kemana gitu. Makan dan agak lumayan lama juga pulangnya, dan mungkin macet ya. Puncak itu kan dari dulu juga macetnya ya parah gitu. Rame, apalagi lagi liburan. Ya, akhirnya mungkin agak lama dan akhirnya sampai aku pun ketiduran gitu. Aku ketiduran di situ. Di ruang tengah aku dipindahin lah sama ART aku ke kamar. Mungkin ART aku juga udah capek kali ya, udah seharian udah ngantuk, akhirnya dia tidur lah masing-masing gitu. Aku di kamar dan dia pun di kamarnya dia sendiri gitu. Aku tuh di situ tuh kebangun, aku nggak tahu jam berapa karena waktu itu aku belum pegang HP kan, namanya masih anak kecil gitu kan, belum pegang HP, belum lihat, nggak tahu jam berapa. Aku tuh dari dulu nggak bisa kalau tidur lampunya nyala. Nah kenapa? Nggak bisa karena emang lampu nyala juga itu kalau tidur tuh bikin kita nggak sepenuhnya rileks loh. Kalau kamu tahu. Jujur aku takut. Kamu takut justru? Aku nggak bisa lampu mati. Karena kalau misalkan lampu nyala, katanya otak kita tuh nggak benar-benar istirahat. Kayak gitu. Makanya dari dulu aku kebiasaan tidurnya matiin lampu, dan dari kecil pun aku nggak ada masalah sama itu. For your information juga, aku tuh orangnya yang nggak terlalu percaya. Hantu. Iya, cuman ya aku lebih ke respect aja sih, lebih ke respect, dan ya kalau mereka gak ganggu ya aku juga gak akan ganggu. Ya singkat cerita aku tidur dan aku kebangun, nggak tahu jam berapa. Jadi si petaan kamar itu kecil banget, kamar aku tuh kecil banget. Karena aku tidur sama sepupu aku berdua di situ. Sepupu aku kan belum datang ya, masih pada ikut makan. Aku sendiri nih di kamar. Jadi ini sebuah kamar nih, lorong. Ini kamar aku nih. Ini pintu dan sebelah pintunya tuh jendela. Dan lampu lorongnya nyala. Kalau otomatis kan lampu dalam mati, lampu lorong nyala. Kalau misalkan ada orang lewat, kelihatan bayangannya kan. Betul. Aku kebangun lah nih. Ini aku nggak tahu ya, ini aku halusinasi apa enggak. Aku kebangun. Aku kan otomatis lihat ke arah jendela kan, karena kasurnya madep ke sana, madep ke pintu. Aku lagi mau mindahin badan ke sini, ke kanan. Ternyata ada yang lewat, sebuah bayangan di jendela. Ya udahlah, positive thinking kan, waktu masih kecil aku bodo amat juga gitu kan, masih ngantuk juga. Ya mungkin ART aku, mbak aku gitu loh. Akhirnya aku manggil lah, mbak, nggak jawab. Ya mungkin lah dia mau kemana gitu, mungkin nggak kedengeran. Aku tuh masih cari posisi enak di situ buat tidur, karena aku tiba-tiba jadi nggak nyaman tidur. Ruangannya itu AC loh, dan di puncak dingin. Gak mungkin dong jadi gerah. Di situ aku gerah, aku keringetan. Itu keringetan aku agak aneh. Aku bangun, duduk sebentar, terus lihat aja ke arah jendela. Tiba-tiba emang ada yang jalan, terus berhenti kayak gini di jendela. Terus dia tiba-tiba nari. Jujur ini lebih horor dari punya aku. Dia tiba-tiba nari di depan jendela itu, dia tiba-tiba nari. Itu cewek apa cowok? Cewek. Nari. Iya. Terus kamu gimana posisinya di situ? Terus aku masih kecil dan polosnya aku nanya, mbak ngapain mbak joget-joget gitu kan, aku bilang kayak gitu. Oke. Mbak ngapain mbak joget-joget gitu kan. Terus dia dari nari kayak gini, dia langsung diem gini ngeliatin aku. Terus dia langsung lari. Itu kamu sadar gak mukanya? Nggak kelihatan. Jadi cuma kayak bayangan doang. Bayangan dia itu. Bayangan
dia kan pakai horden nih. Iya, Hordennya iya. nggak terlalu ada Oh, warnanya. oke. Iya, Iya kan? kebayang. Kan? Iya, kebayang. Jadi bukan kayak wujud gitu, jadi kayak bayangan. Iya, Horden kelihatan gitu kan. And then aku, Mbak ngapain Mbak lari-lari? Karena aku bilang kayak gitu. Mbak, aku keluar, aku cari nggak ada. Aku lihat ke kamar, Mbak aku lagi tidur. Wow. Mbak aku lagi tidur. Wah. Aku langsung balik lagi Jujur. ke kamar aku. Dan di situ anehnya aku nggak mikir kenapa nggak tidur sama Mbak Iya, aku aja. kenapa Ya nggak kan? ke Mbak? Aku lari ke kamar, aku kunci diri. Sampai suatu sepupu aku nggak jadi tidur sama aku. Dan aku dibangunin subuh-subuh. Kenapa cerita kamarnya dikunci? Iya. Kata orang tua aku. Ya aku di situ cerita lah. Dan orang tua aku di situ mungkin mencoba untuk menenangkan, menganggap bahwa ya itu mungkin cuma halusinasi atau apa gitu atau Tapi something kamu lah. bisa abis lihat itu terus tidur. Ya, aku harus gimana lagi? Mbak aku udah tidur. Di situ aku mikirnya Mbak aku udah tidur nih. Iya sih. Aku nggak punya handphone. Iya. Aku harus gimana? Aku Punya nonton di handphone. ruang tengah tuh Iya. aku lebih nggak mau. Lebih takut. Iya. Jujur itu hal yang lumayan gong menurut aku, dan aku pun sampai saat ini aku nggak tahu itu halusinasi apa bukan gitu kan. Itu jujur serem banget. Bayangin kalian di villa dan kita tuh nggak tahu itu villa tuh ada apa. Iya betul. Kan kalau di rumah kayak udah gitu. Ini di villa. Di villa, dan itu pun villanya tuh yang kayak ada beberapa villa kan, tapi itu kayak berjarak gitu loh. Di sini ada jaraknya ke sini gitu. Iya, Ada iya, empat klaster kalau nggak salah, 4 villa di situ berjejer gitu. Itulah kejadian horor saya ya yang saya ceritakan. Jujur serem. Ini lebih serem daripada cerita aku sendiri. Oke, jadi gimana nih setelah kita cerita-cerita tentang horor, persepsi kamu gimana nih tentang hal yang kayak gini? Ya kita percaya nggak percaya ya sejujurnya kayak oke. gitu, tapi kita harus respect aja karena Betul. kita hidup berdampingan sama yang lain. Betul. Itu aja Ya sih. aku sih lebih ke gimana ya, sebenarnya ada bagian orang yang memang nggak percaya ya akan hal yang kayak gitu. Cuman menurut aku ketika ada sebuah budaya di orang-orang gitu yang emang menyangkut pautkan hal seperti ini, ya kita harus menghormatinya. Iya. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi ya menurut aku maknanya ya adalah kita memang nggak harus selalu percaya hal kayak gini. Iya. Tapi setidaknya respect gitu, kita bisa menghormati lah gitu kepercayaan orang lain juga. Menurut aku gitu sih. Jadi intinya kalau misalkan mereka nggak ganggu ya Fine. gitu loh, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Gitu. Dan si yang mereka ganggu juga kita harus gimana? Iya, nggak bisa apa-apa, nggak bisa dipukul, nggak bisa diapain. Jadi itu sesuai kepercayaan masing-masing Iya. kali ya. Ada yang mungkin berdoa, ya itu Iya, orang berdoa. normal lah. Berdoa memang harus ya, iya, guys. Semua orang pasti berdoa lah ketika ada kejadian-kejadian kayak gitu. Gak ada kejadian pun kita harus tetap berdoa. Betul. Kalau siapa tadi yang bilang katanya berdoa pas kejadian-kejadian gitu doang nih, nanti diklip lagi. Iya. Jangan ya, jangan ya tuh. dipotong. Jangan dipotong. Awas nih ngeklip yang aneh-aneh. Ya mungkin gitu sih Ulfa ya, Iya. ketemu hari ini mungkin semoga bisa nambah wawasan buat teman-teman juga tentang hal seperti ini. Semoga juga ya kita bisa menghibur ya orang-orang di luar sana. Iya, dan semua kita nggak ketemu cerita itu lagi ya. Ada pesan-pesan gak Ulfa buat penontonnya sebelumnya? Mungkin pesan-pesan kita jangan sompral ya guys dimanapun. Betul. Jangan asal ngomong karena kita nggak tahu yang kesinggung tuh manusia apa bukan. Nah, itu. itu dia. Agak menarik tuh. Iya. Yang kesinggung manusia atau bukan? Pak, cukup horor. Ya mungkin untuk episode kali ini ya mungkin itu aja cerita yang bisa kita bawain. Tadi dari awal cerita tantenya Ulfa almarhumah yang itu juga horor banget tuh. Orang yang bahkan dia kenal sendiri gitu kan. Yang kedua cerita di Temen aku di kosan oke. Dan yang ketiga tadi kita ngobrolin tentang film-film horor Indonesia ya, industri film horor Indonesia. Ya harapan aku sih kedepannya ya buat industri film horor Indonesia lebih oke lagi buat mengemasnya, lebih rapi, lebih bagus, dan visualnya juga ya dimaksimalkan gitu. Jangan terus. Dan yang keempat tadi kita cerita tentang cerita horor saya, diri saya sendiri waktu saya masih kecil. Di villa. Di villa, di sebuah villa. Ya mungkin begitu sih teman-teman buat episode kali ini. Untuk kalian jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Kita ketemu di episode kedua. Buat Ulfa, terima kasih ya Oke, iya, udah datang ke makasih sini. ya. Terima kasih udah menemani kita di episode kali ini.
Gua dari Sober Production mengucapkan terima kasih juga buat Ulfa, buat penonton kalian semua. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sobat Sober, bye bye. Thank you.